Selamat sore Mbak Dita. Selamat sore. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mempersilakan waktu untuk mengikuti sesi coaching pada sore hari ini. Iya, sebelumnya saya mau izin untuk menjadi coach ya Ya, dalam rangka kita sama-sama menggali ya, tujuan apa yang ingin Mbak Dita capai dalam waktu dekat ini, Mbak. baik. Mungkin kita akan membutuhkan waktu beberapa menit ke depan dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Dita ya, dalam sesi coaching ini. Sebelumnya Mbak Dita sudah pernah ikut sesi coaching sebelumnya enggak? Sudah pernah. Sudah. Oh, sudah. Berarti mungkin sudah familiar ya Mbak dengan eh, coaching ya. Kalau begitu mungkin kita bisa mulai dengan Mbak Dita menyampaikan apa sih yang menjadi goal Mbak Dita atau tujuan jangka pendek saat ini yang ingin dicapai. Oke, baik. Tujuan jangka pendeknya adalah menyiapkan pensiun. Itu Kegiatan tujuan. setelah pensiun. Itu yang jangka pendek dan panjang. Dimulai dengan yang pendek dulu, Iya, tapi tujuannya panjang. betul betul betul. Itu keputusan hidup yang sangat luar Iya, biasa. benar. Ini sedang dalam ini proses pencarian identitas baru. Setelah dulu 30 tahun yang lalu proses pencarian jati diri, mau kerja Iya, apa, jadi apa. iya, Nah, 30 tahun kemudian mulai memikirkan ini setelah selesai fase ini, sekarang saya mau jadi apa, iya. identitas baru apa yang saya mesti punya. Luar biasa perenungannya ini. Dalam banget. Kira-kira selama mencapai proses tujuan itu sudah menemukan jati diri baru nggak, Mbak? Atau terakhir kembali gitu? Jati diri baru, ingin memulai sesuatu yang baru, memasuki dunia yang berbeda Iya. dari yang selama ini saya geluti. Hmm. Tapi ya dengan penuh apa ya, ada excitementnya, ada kekhawatirannya juga. Karena selama ini kan saya mengajar. Iya. Kemudian setelah selesai mengajar, saya itu tertarik ke em, produk-produk natural, Iya. terutamanya yang berkaitan dengan eh, body care. Nah, seperti sabun gitu ya, shampoo, eh, semua yang berkaitan dengan body care. Nah, Hmm. kemudian karena saya pakai untuk diri sendiri selama ini, saya kepikiran mungkin ini ya yang bisa saya kembangkan gitu menjadi usaha untuk di masa tua karena itu sesuatu yang menjadi passion ya, Iya. menjadi passion saya untuk berbagi tentang pentingnya menjaga apa ya, menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan gitu melalui produk yang tidak kimiawi begitu. Oh, luar biasa, Mbak. Bisa kepikiran ide seperti itu. Karena selama saya sebetulnya apa ide itu datang dari zaman dulu tuh ayah saya waktu saya masih muda banget. Jadi waktu saya masih tinggal sama ayah saya selalu bilang mengingatkan kalau saya pakai body lotion gitu, dia tuh selalu nyetin hati-hati ya di situ kamu tahu nggak isinya apa gitu. Oh. Kamu taruh-taruh aja di kulitmu, kamu nggak tahu ya itu nanti terserap ke kulit dan ke pembuluh darah dan tidak terbuang dari tubuh gitu. Jadi kalau kamu pakai terus-terusan, ada akumulasi toksik di dalam tubuhmu gitu. Jadi waktu itu ayah saya kan ahli kimia. Cuma waktu itu saya namanya masih muda ya. Terus saya juga nggak tertarik sama kimia-kimiaan gitu kan. Iya. Nilai kimia saya jelek banget gitu kan. Nggak menurun dari ayah saya. Saya senengannya yang lain gitu. Nah, eh, hal itu muncul ketika saya bertambah usia gitu ya. Ketika saya bertambah usia, saya mulai mikir apa yang saya taruh di muka saya, misalnya muka orang berusia kan makin lama makin kering gitu ya. Ini saya pakai apa ya gitu, yang aman yang mana ya. Jadi kepikiran apa yang ayah saya katakan itu almarhum ayah saya katakan. Nah kemudian dari situ saya mencoba alternatif dari produk yang kimiawi itu dan akhirnya saya bikin sendiri untuk muka saya sendiri saya bikin sendiri gitu ya. Oke saya coba deh gitu.
dengan bahan-bahan alami dan ternyata bisa gitu ya. Oh ya muka apa kulit nggak jadi kering. Yang penting kan kulitnya nggak jadi kering, tidak eh, keriput-keriput gitu ya. Dulu 40 udah mulai kering, udah mulai busik, nggak pokoknya jelek lah gitu ya, kusam gitu. Nah, ketika bikin sendiri, oh ternyata bisa ya gitu tanpa saya harus beli dari eh, pabrik gitu. Nah, setelah waktu COVID, saya melebarkan gitu ya. Minat itu nggak cuma oke gimana kalau saya bikin sabun ya gitu. Kayaknya menarik ya bikin sabun. Sabun mandi. Nah, terus akhirnya saya coba cari di YouTube kan waktu itu udah mulai YouTube gitu ya. Jadi saya pakai YouTube untuk belajar cara bikin sabun dengan macam-macam tekniknya. Kemudian sampai akhirnya oh oke caranya begini. Sudah nemu, akhirnya saya bikin sendiri. Dan waktu bikin sendiri ya keluarga suka pakai sabun buatan saya gitu ya dan saya bagiin ke teman bagiin ke adik-adik saya gitu mereka bilang, oh enak nih dipakai gini mbak gitu. Jadi eh, saya pikir oh boleh juga jadi akhirnya saya tidak pernah beli sabun lagi gitu kan ini sabunnya alami saya tahu apa yang saya masukkan di dalam produk saya itu gitu. Eh, Tidak ada bahan-bahan yang berbahaya buat kesehatan gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya mencoba lagi bikin shampoo gimana ya gitu sampai bikin deodoran gimana deodoran itu kan bahaya karena deodoran itu bisa bikin kanker kan. Zat-zat yang ada di dalam deodoran itu yang menghambat keringat itu zat yang sangat berbahaya untuk tubuh gitu. Nah, kalau itu dipakai terus-terusan bisa menyebabkan kanker. Jadi akhirnya saya bikin deodoran alami gitu ya dan dicoba. Jadi ada trial errornya berhasil apa enggak gitu ya menahan bau atau tidak menahan bau. Bisa tahan berapa jam. Jadi bereksperimen ternyata menyenangkan sekali gitu ya. Wah, seru juga ya. Kok katanya ternyata ini kurang. Jadi kalau ada yang mengeluh ini kayaknya begini ya gitu. Ini kayaknya begitu ya. Oke, coba ya saya pikirkan gimana caranya ya biar ini bisa lebih nyaman dipakai gitu. Nah, gitu. Jadi yang terakhir bikin itu jadi mulai dari body oil, face oil untuk muka yang apa untuk anti aging dan lain sebagainya, tapi semuanya alami. Sama bikin akhirnya nyobain bikin pasta gigi segala. Pasta gigi Pas percobaan pas baru lagi nyoba gigi. sekarang coba-coba pasta gigi. Seru banget gitu. Keren Nah, banget, keren banget. Eh, Ya. jadi kemarin ini akhirnya saya betul selama ini kan saya nggak pernah jualan gitu ya. Ada yang nanya-nanya, tapi saya juga belum tahu gimana ya saya nentuin harga gitu ya berapa harga yang harus saya jual gitu. Ya akhirnya pas Lebaran kemarin itu sebelum Lebaran saya minta tolong adik saya bikinin brand dong buat produk saya gitu. Saya pengen bikin hampers buat kolega gitu ya buat sekeluarga sama kolega dengan produk yang ada brandingnya gitu branding produk saya karena selama ini saya bagi-bagiin nggak pakai branding gitu kan ini sabunnya Mbak Dita gitu sabunnya Mbak Dita gitu nggak ada namanya terus orang mau beli nggak berani nanya harganya gitu karena saya juga kalau ditanya harga saya bingung ya udah gue kasih aja dah lu gitu kan daripada gue pusing nentuin harga gue bagi aja deh gitu. Tapi terus kan eh, saya udah mau pensiun, jadi saya pikir boleh juga kalau ini jadi penghasilan saya ya setelah pensiun kan nggak ngajar lagi gitu. Nah akhirnya ya jadi itulah. Jadi saya coba kemarin udah bikin branding, bikin eh, hampers, berhasil bikin beberapa hampers untuk teman-teman dan kolega dan keluarga gitu ya berhasil nentuin harga akhirnya gitu ada yang mesen juga gitu walaupun cuma sedikit karena saya baru pasarinya di grup satu grup doang gitu ya gue bikin hampers sih gitu boleh pesen boleh gitu Keren tuh rumah. Animonya ada berarti. animenya ada terus nah itu jadi udah nyoba gitu ya nah ini akan berjalannya tahun ini saya mau untuk sampai di akhir tahun ini sebetulnya goalnya adalah saya udah mulai bisa memasarkan gitu ke tempat yang lebih 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 luas ya nggak cuma di sekitaran saya aja gitu.
Nah, itu goalnya, mau mengembangkan bisnis ceritanya, gayanya, baru bisnis kecil-kecilan, Iya, home iya, iya, industry. iya. Tapi kalau tadi lihat ceritanya, terus produknya udah ada gitu kan, sudah ada demand-nya, ya, saya kira sih bisa sih Mbak. Tapi kira ada aspek yang kira-kira menghambat Mbaknya apa gitu? Ya, aspek yang menghambat saya itu sebetulnya marketing ya. Hmm. Karena saya selama ini kan, pertama saya nggak punya pengalaman itu. Yang kedua, saya bukan orang yang suka sosmed. Jadi ini menjadi tantangan ya, karena saya orangnya nggak suka, nggak tahu deh, saya nggak bisa gitu ya, eh, menampilkan diri gitu tuh di di sosmed itu. Oh, ini kan baby Bensin ya. bloomers ya, baby bloomers bukan Gen Z gitu ya, bukan Gen Z, jadi itu masih jadi barrier ya buat saya untuk bisa memasarkan lewat sosial media. Saya butuh keberanian dan butuh terobosan di situ. Itu yang menjadi kendala. Dan mungkin butuh bantuan orang yang lebih muda gitu ya untuk bisa masuk ke situ. Jadi itu yang kendala utamanya sebetulnya itu. Kemudian kedua adalah waktu sebetulnya, karena sekarang saya masih full mengajar. Jadi kan waktunya cuma dikit ya Mm-mm. untuk bikin produknya dan memasarkan gitu. Kalau dua-dua itu dikerjakan sendiri dengan waktu yang ada, sepertinya agak terlalu berat gitu. Takutnya tidak terkejar. Jadi kemarin ini saya sempat cari gitu ya, siapa ya teman yang bisa bantuin saya ya gitu. Udah ya, ada yang nawarin, ada nih yang pinter ini nih, yang pinter dagang katanya gitu. Apa aja dia jual bisa laku, Dit katanya. Oke, boleh kenalin dong. Berarti udah ketemu price-nya berapa gitu Mbak? Belum. Price-nya udah ketemu. Hmm. Ya, Hmm. jadi kemarin ini selama sebelum Lebaran itu jadi survei pasar gitu ya, kompetitor, kira-kira orang-orang lain yang jualannya model yang sama. Terus saya mau posisiin di mana, udah sampai di situ sih, udah sampai di survei di situ, Hmm. udah menentukan posisi, tinggal keluarin di di pasar. Tapi nggak tahu mulainya dari mana. Iya, iya. Itu udah mulai sih tadi kan udah mulai ke keluarga, kolega udah pada Iya. memakai gitu kan Mbak. Atau Mm-mm. mungkin ada target ini pasar yang pengen Mbak sasar gitu kan. Iya, sebetulnya kemarin itu juga ditanya sama adik saya, lu mau masukin di mana? Mau masuk di marketplace gitu atau enggak gitu? Atau mau masuk di Insta aja gitu Mm-mm. atau mau di marketplace? Kalau itu masih jadi pemikiran juga ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. di marketplace itu sudah ada pembayarannya kan lebih mudah gitu ya kayaknya ya. Ada yang mengatur. Sementara kalau di Instagram kan eh, mandiri ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mm-mm. apakah saya masih mampu untuk menjual barang di marketplace? Karena kalau di marketplace pasti stoknya harus besar gitu kan, harus banyak ya kan, nggak mungkin cuma sedikit gitu stoknya ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu juga produksi kan saya masih bermasalah dengan waktu untuk memproduksi banyak gitu ya. Hmm. Sama apa saja, masih kan sabun itu kan juga macam-macam ya. Iya. Ada yang untuk laki-laki, untuk perempuan, Mm-mm. mau untuk kulit yang begini, untuk kulit yang begitu. Jadi masih mikirin berapa banyak jenis ya yang akan saya tawarkan untuk awal-awal ini. Yang selama ini yang kemarin untuk hampers itu sih baru ada dua jenis, satu untuk laki, satu untuk perempuan dengan satu tipe gitu ya. Tapi kalau kalau itu ditawarkan di marketplace kan kurang menarik gitu ya. Kalau cuma nggak ada pilihan lain kan. Jadi kan harus memikirkan pilihan yang lainnya gitu sehingga orang bisa memilih. Ini yang cocok, saya pengen butuh untuk kulit yang begini, jadi saya bisa pakai produk yang ini. Itu yang sedang dikembangkan. Keren, keren, keren. Berarti itu ada body lotion gitu kan Mbak, ada pelindung wajah gitu-gitu. Itu mereknya sama, satu merek gitu, Mbak. Satu merek iya. Oh, iya, iya, iya. Mungkin bisa dimulai dari nama mereknya Mbak, kalau mau Nama merek udah ada.
Oh iya iya iya. Udah branding kemarin itu udah saya udah minta adik saya udah cari namanya, dapat namanya, udah dibikin logonya, udah stiker-stiker semua itu sudah sih, sudah beres yang itu. Hanya Hmm. tinggal pakai bikin desain kontennya ya, konten untuk di Untuk pemasarannya marketing gitu. itu ya. Untuk marketingnya. Itu yang belum. Ya, kira-kira kalau dari marketing ini yang pengen dicapai apa Mbak? Apa punya target mau jual berapa gitu, berapa piece? Iya itu kayaknya kok saya masih belum ya, belum mikir ke situ ya, berapa piece-nya ya. Mungkin target yang lebih reasonable kan ini, jadi sayanya melangkahnya timik-timik gitu ya, pelan-pelan gitu ya, nggak bisa melangkah besar. Karena kendala waktu itu tadi kan saya menyadari kondisi kondisi saya yang tidak tidak fleksibel ya, jadi sangat terkendala sama ketersediaan waktu. Jadi mungkin yang akan dijadikan target utama atau target dalam jangka pendek itu, saran jangka pendeknya adalah eh, apa menyiapkan produknya dulu sekarang ini sambil pemasarannya saja gitu. Jadi apa promotion kitnya gitu ya, gitulah. Jadi kayak flyersnya atau gimana untuk yang ditampilkan di sosial media atau bikin foto-foto dari produk itu yang saya masih belum. Iya iya. Foto-fotonya paling foto hampers kemarin itu yang sudah ada, tapi foto individual produknya itu kan mestinya ada ya satu persatu difotoin gitu. Nah itu saya belum punya. Di, Iya eh, iya. di saat yang sama saya harus nyiapin produk-produk yang lebih bervariasi. Di satu sisi saya harus menyiapkan materi untuk promosinya itu. Jadi dua hal ini yang sedang jadi target jangka pendeknya untuk mungkin dua bulan ke depan ya. Berarti eh, mungkin kalau produk kan udah nggak masalah kan ya, Mbak. Yang masalah itu mungkin promosinya ya. Tapi Mm-mm. udah mulai Variasi buat produknya. promotion kitnya ya, Promotion kit sama ini variasi produk karena saya variasi kemarin ini produk. baru eh, apa kalau untuk dipakai sendiri sama dijual itu agak beda gitu ya. Kalau saya pakai sendiri saya kan nggak perlu seragam ya. Hmm. Misalnya sabun itu bisa dimotif macam-macam gitu kan, pakai motif segala macam, pakai warna segala macam warna saya bisa gitu kan. Pakai isinya jenis apa aja. Kalau untuk produk sendiri bisa bebas gitu ya berkreasinya. Tapi ketika untuk dijual kan saya harus memikirkan efisiensi pembuatannya gitu. Kalau bikin kayak motif-motif segala itu kan time consuming ya. Saya kadang-kadang gagal, nggak sesuai sama yang harusnya atau nggak seragam gitu. Jadi itu variasi produk sama eh, cara produksinya yang paling efisien. Itu juga kan butuh kayak apa ya riset gitu ya. Terus sama eh, ya sama eh, berapa banyak range of products-nya itu yang masih untuk bulan-bulan ini kayaknya saya masih berkutat di situ. Terus di situ. Fokus di situ dulu sambil kalau nanti ketemu sama orang-orang yang bisa bantu itu mereka akan saya minta tolong bantu bikinin Hmm. promotion kitnya itu supaya bisa ditayangkan ini foto-fotonya dengan harga dan lain sebagainya itu karena itu belum 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 punya. Mm-mm. Kalau kira-kira target mulai mau jualan gitu udah ada Mbak kapan gitu? Ya, paling tidak kalau dengan yang ada sekarang ya produk yang ada sekarang sih sudah bisa ya. Cuma kan promotion kitnya belum ada. Jadi targetnya menjual yang sudah ada dulu. Paling tidak itu dalam waktu bulan ke depan atau 1 sampai 2 bulan ke depan itu running bersama-sama ya. Oh, Juni nanti kali ya Mbak, ya? Juni sekitar Juni lah udah mulai bisa jualan. Karena kalau Sekaligus. sabun itu kita harus ada curing time, jadi ada Hmm. waktu tunggu. Jadi sabun itu kalau baru jadi akan lembek dan cepat lepet habis. Jadi dia harus menunggu 1 bulan baru bisa keras dan bisa dipakai tahan lama gitu. Jadi ada waktu tunggu 1 bulan dari dari pertama produksi. Hmm. Kira-kira kalau di bulan Juli nanti jualan, ada ekspektasi apa ya Mbak yang ingin Mbak capai gitu? Ekspektasinya ada yang pesen.
Takut nggak ada yang pesen ya. Udah Nggak bikin ada yang promotion pesen. kit, udah bikin Udah bikin promotion promotion produk. kit, udah bikin produk banyak, terus nggak ada yang pesen. Udah. Itu nightmare kalau itu. Tapi itu kan nggak ada expirednya kan, Mbak? Apa ada expirednya? Enggak sih, nggak ada expirednya. Heeh. Udah badan POM kayak gitu-gitu ya. Enggak, kalau saya belum pakai badan POM. POM-nya mahal banget. Kalau setiap produk, satu produk berapa juta. Berarti hitungannya produk IRT gitu ya, Mbak ya? Iya, keberitaannya produk home industry dulu. Nanti kalau misalnya, biasanya tuh kalau kita udah ada penjualan dan kemudian demand-nya udah jelas, oh yang dibutuhkan tuh ini. Jadi kita bisa mulai yang paling banyak diminati itu yang kita bisa ajukan ke BPOM dulu gitu kan. Tapi keyakinan Mbak di bulan Juni untuk launching terus jual itu berhasilannya berapa persen, Mbak? Pertanyaan susah. Kan udah pernah dijual di kolega gitu kan. Maksudnya, Heeh. kolega kan responnya tadi bagus tuh kan, ada yang efeknya. Kok saya lihat juga kayaknya dipakai mbaknya deh, makanya awet muda kayaknya kelihatannya. Karena ya, awet mudanya karena ini, karena excited ya. Kirain karena produknya dipakai sendiri. Iya sih, sudah terbukti gitu ya. Iya. Mesti tampil wajah dong kalau gitu ya. Iya. Mungkin mbaknya yang jadi promotion kit nanti. Iya, paling enggak sih, saya enggak tahu ya, enggak, belum berani menentukan. Enggak punya bayangan juga gitu ya, enggak punya bayangan juga berapa sih saya akan bisa jual gitu em, di bulan Juli itu gitu. Minimum ininya aja ya, minimum expectationsnya gitu ya, yang diharapkan paling rendah gitu kan. Paling tidak ada yang pesan aja gitu. Pesan ada. Udah seneng. Pesan tapi nggak jadi beli gimana? Soalnya gini, Nggak eh, beli. produk itu kan kalau kita jualan produk baru gitu kan pasti nggak bisa Iya. langsung terjual dengan tinggi gitu ya. Paling tidak brand kita dikenal dulu gitu ya. Mm-mm. Berarti menuju tahap itu udah punya strategi-strategi gitu, Mbak, ya, tahapan-tahapannya gitu, udah di planning. Iya, paling ini yang masih saya pikirkan adalah semacam kan ini kan saya tidak hanya sekedar jualan tapi juga Hmm. mau mengedukasi ya. Jadi mungkin akan bikin konten-konten di yang video pendek gitu, cara bikin gitu, kemudian kenapa mesti pakai ini, apa dan lain sebagainya gitu. Keren, 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 Mbak. Tapi saya yakin sih, Mbak, ngelihat mbaknya awet muda gitu kan, produknya berhasil deh ini. Terima kasih. Iya. Nah, oke deh, Mbak. Mungkin sesinya ini, Mbak, saya sudah tangkap, Mbak, apa yang menjadi eh, tujuan Mbak gitu. Atau mungkin Mbak mau menyimpulkan gitu, kira-kira untuk mencapai bulan Juli udah mulai jualan gitu, apa yang sudah Mbak ada dalam pikiran gitu yang perlu disiapin. Ya, baik. Jadi yang ada di pikiran saya, simpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah saya punya waktu sekitar 2 bulan ya untuk menyiapkan baik produknya, kemudian promotion kitnya, Hmm. dan em, strategi strategi marketing yang lainnya begitu ya. Jadi ini ada 3 hal yang harus dipikirkan. Nah, yang bisa dikerjakan lebih dulu tentunya yang produk ini. Mungkin 1 bulan saya akan fokus ke produk sambil menyiapkan juga foto-foto produknya ya secara eh, satu persatu individual. Nah, menentukan harga sudah, nanti tinggal membuat flyers itu ya, poster-posternya untuk diunggah di medsos. Kemudian 1 bulan mungkin itu 2 hal ini yang harus dikerjakan. Kemudian yang bulan kedua mulai masuk ke marketnya ya, mulai dicobakan ke market bulan Julinya itu. Sambil memikirkan lagi konten untuk video-video edukasinya. Gitu. Itu udah Yang, terstruktur banget tuh Mbak, udah kayak yang mau running kepikiran bisnis. itu sih. Heeh, heeh.
Saya yakin Semoga bisa. berhasil sih. Terlalu ambisius kayaknya. Nggak apa-apa, Mbak. Kan Terlalu namanya kita harus ambisius optimis, kayaknya. gitu. Biar vibe-nya positif kan. Kalau nggak optimis. Terlalu optimistis. Tapi udah terlihat sih Mbak, ada efeknya kalau memang benar dipakai Mbaknya. Oke Ntar deh ini Mbak. baru lihat pakai kamera Oh, beneran real. kan nggak ada filternya kalau Nggak Zoom. ada Kalau sih TikTok baru ada filternya. Kalau Zoom yang filter backgroundnya doang. backgroundnya. Hmm. Baik Mbak, saya kira kita bisa simpulkan Pak apa yang sudah tadi disampaikan. Kalau saya lihat tadi Mbaknya sudah mulai terstruktur untuk mencapai tujuan di bulan Juli mencapai produknya itu ya kan. Saya yakin berhasil sih Mbak. Semangat Mbak. Terima kasih. Jadi saya akhiri sesi Zoom kali ini ya Mbak. Saya stop dulu ini ya Mbak. Oke, baik.